Ini nggak ada yang mau cerita-cerita ini? Ini bro, Halo bang. yang ada cerita nih bro. Jadi di kampung apa ya namanya ya situ. Kalau boleh kan masih di wilayah Brebes lah, Jawa Tengah. Jadi situ ada kali, sungai lah kalau bahasa Jakartanya mah sungai. Jadi lumayan lebar ya. Nah, itu sungai namanya Kali Pemali. Kalau orang Jawa bilang sungai itu Kali Pemali. Jadi kali itu punya cerita yang boleh dikatakan saya sendiri juga belum tahu, sudah ada yang nyelusurin ataupun tahu apa itu isinya. Ceritanya kalau ada orang sakti dengan menonjolkan kesaktiannya lewat kali itu, baik itu dari darat, entah itu dari udara, naik pesawat, itu rontok ilmunya. Kali apa tuh tadi bang? Kali Pemali. Pemali. Oh. Nah, di situ tuh apa? Belum banyak cerita sebenarnya yang bisa menimbulkan seperti itu tuh apa? Atau mungkin memang sakti Penunggunya. gaibnya ya kan, ataupun penunggunya, atau memang manusianya yang ingin sombong sehingga mungkin makhluk-makhluk yang di situ merasa apa tersinggung ataupun nagesekan sehingga bisa merontokkan si manusianya. Tapi itu cerita emang udah lama bang. Cerita memang udah lama. Bahkan ada cerita, bahkan nggak tahu ya kebenarannya ya. Ceritanya itu Presiden Soeharto pun nggak berani lewat darat ngelewatin Kali Pemali itu. Ceritanya Dulu banyak cerita seperti itu. Dulu cuman ya bang ya. Ya. Dulu lah zamannya Soeharto. Iya. Ada cerita pula bahwa jalur Kali Pemali itu boleh dikatakan jalur lurus antara pantai selatan ke pantai utara. Jadi buat istilahnya jalur sutra ya antara antara laut kidul sama laut utara. Nah, kemungkinan seperti itu apa namanya yang bisa menimbulkan orang yang lewat dengan kesaktian yang boleh dikatakan menonjol atau mungkin apa sehingga sampai rontok. Nah, ada pula cerita di situ juga banyak penunggu buaya putih. Ya, kita sih nggak tahu. Hanya cuman sebatas cerita-cerita orang-orang ya. Artinya penasaran juga ibaratnya apa iya sih seperti itu. Apa memang manusianya yang sombong yang lewat atau memang makhluk astral yang di situ iseng gitu. Bener. Bisa tuh jadi tahu tuh. Hebat. Tapi gini bang, gua nggak mau bertanya nih bang. Mungkin dari cerita-cerita orang yang sampai ke ente bang, gua pengen nanya. Masalah tadi kan ada apabila orang yang mempunyai ilmu kanuragan ya, bahasanya ya ilmu kanuragan atau ada kodam atau apalah gitu ya. Menonjolkan. Nah, menonjolkan ini nih mungkin nyampe ke abang nih masa cerita itu. Nah, menonjolkan ini dalam bentuk dia pamer atau emang dia gimana gitu, Bang. Gitu. Jadi kan ini kan masih kita cari tahu nih secara cerita ke cerita gitu, Bang ya, yang nyampe ke ente nih, Bang. Nah, itu makanya gua ya mungkin nih nyampe nih ke abang nih masalah itu yang menonjolkan ini nih. Berarti kan ada atau tidaknya kemungkinan ketika orang yang tidak dia punya ilmu kanuragan atau punya kodam tapi dia tidak menonjolkan ya mungkin nggak masalah atau bagaimana gitu kan, atau tidak apa namanya nggak kesedot lah bahasanya ya, nggak luntur begitu. Gitu gimana tuh, Bang?
mungkin nyampe ke ente tuh ceritanya. Kayaknya sih seperti itu. Artinya apa ya? Manusia-manusia yang punya ilmu kanuragan atau punya kekuatan seakan sombong. Oh masa ya sih lewat sini kayak gini misalkan rontok ataupun luntur ilmunya, mau ngetes mungkin banyak kan seperti itu. Karena buktinya juga banyak orang-orang Jawa, khususnya Tegal, Brebes, Pemalang yang istilahnya lalu lintas ke Pantura, toh sampai Jakarta biasa-biasa aja kan gitu kan. Banyak orang-orang yang seperti istilahnya kayak saya sendiri istilahnya bolak-balik kalau misalkan pulang kampung ya kan, ya biasa-biasa aja. Iya. Tapi dia taunya ilmu dia luntur itu gimana sih, Bang? Ya artinya nggak bisa dipakai lah. Secara tiba-tiba nggak bisa dipakai. Tahu. Tapi ya tahu ya. Lah kan orang nanya. Enggak. Lu tuh tinggal di permai. Jadi abang itu ya lewat Mondar Mandir ngelewatin jalur tuh, pertanyaannya punya ilmu kanuragan. Ya iya lah. Ilmu kanuragan sih kagak ada coy. Ya kan bisa aja. Ya kudu lari. Aduh ya lanjut Ada aja ilmu haji mumpung gua. Mumpung kesempatan jalan. Yoi. Aduh gak ada aja ya. Ayo nahan dikit bang, biar jangan terlalu serius membahas masalah gaib. Ya jadi gitu cerita yang banyak beredar. Sebenarnya gua juga Rumornya sih begitu ya. Kita sendiri juga gua istilahnya masih mempertanyakan lah ibaratnya apa ya sih gitu kan dari cerita itu. Kali lu mau narik, Mat. Apa? Dia tahu. Silakan kalau mau dicoba cari tahu kebenarannya. Ya mungkin Atau- gini aja ya mungkin bukan hanya cuman kali pemali, mungkin ada sungai ataupun tempat-tempat yang mungkin lebih ada yang istilahnya dengan cerita yang sama seperti itu atau mungkin yang beda. Mungkin ada teman-teman punya cerita sendiri kali. Itu di kampung Mami itu Mamik, ini Mbak Mamik Nah lu punya cerita apaan sih? di kampung Nang Solo. Nangana. Kali kalau di kampung gue sih ya gue sih juga dengar-dengar, makanya gue sendiri juga belum ngalamin gitu. Karena kan gue kan ibarat kata kan dari remaja gue juga di sini di Jakarta gitu semenjak lulus SMP. Waalaikumsalam. Masuk. Boy, ini dia gua tunggu ini. Ini dia ini, brother gua ini. Saudara baru ini bukan lama. Iya. Lu rapper Ci, berarti Ci. Arli. Gua nggak habis pikir sih ceritanya Boston. Lu enggak usah aja. Wah sini gua mau ngomong sama lu. Bener-bener katanya lu nggak bisa denger. Asik dong kan. Jadi kampung gua tuh namanya kan dusunnya itu kan dusun Kowang. Kalau desanya itu Ngargotirto. Jadi di Solo Sragen lah kabupatennya, Kecamatan Sumberlawang. Jadi kalau dengar-dengar dari masyarakat sekitar sih di kampung gua tuh ada namanya hutan tuh namanya Meloko, hutan Meloko. Jadi hutannya tuh aneh cuy. Maksudnya aneh tuh gua bilang jadi dia tuh pohonnya tuh nggak ada daunnya, jadi kayak ya pohon kayak kering gitu, pohon mati. Tapi anehnya tuh hidup sampai sekarang. Masukkan gini bro. Itu cuma ini doang. Pohon satu doang apa semua merata pohon begitu? Rata sih. Rata. Itu memasuki hutan. Sebutannya hutan apa sawah apa gimana itu? Hutan sih. Jadi kalau dibilang hutan ya nggak gede banget, tapi orang sono nyebutnya sih ya alas gitu, kayak hutan gitu. Iya tahu gua alas. Jadi di sono tuh katanya nih, jadi ceritanya tuh kalau malam itu sering denger tuh dari arah situ tuh kayak suara gamelan gitu. Tapi kalau misalnya kita maksudnya dengerin apa? Genset. Fokus, Kita fokusin, itu tuh makin lama kayak hilang.
Tapi kalau kita lagi ngobrol asik biasa, jadi makin kencang. Keren juga tuh. Berarti itu tiap malam konser mulu dong. Ya, Ya kan? Kok bisa di merinding di sini? Aing. kalau gue sendiri sih maksudnya juga belum pernah gitu, belum pernah ngalamin. Itu gue juga Cuma ya dengar cerita aja begitu ya. Enggak apa kasih bikin merinding orang. Weh Genji, bisa. Gimana nih Genji? Itu hampir setiap hari, setiap malam. Bimbingan Setiap itu malam. kalau di apa? Terdengar itu istilahnya hampir setiap hari orang-orang situ. Ya kalau setiap malam sih yang enggak juga. Siang sering ini. Enggak malam. Apa Malam. mungkin cerita-cerita, ada cerita mungkin cuman di hari-hari tertentu gitu. Enggak di hari-hari tertentu sih, cuman ya sering gitu, tapi enggak setiap hari juga. Minum bro. Ya, coba aja. Jul, makanan Jul, gorengan Jul. Itu sama itu kalau di desa saya ya, yang di Tegal ya. Jadi itu kalau itu makom. Makom. Itu kalau nggak salah namanya makom Mbah Sampurna. Makomnya namanya Mbah Sampurna. Jadi nongolnya itu setiap malam Jumat. Apa tuh? Gendingan kayak gitu. Oh, gamelan-gamelan begitu Gamelan, kan? Jadi kalau udah jam 11 sampai jam 1 pasti nongol setiap malam Jumat. Bunyi gamelan terus. Nah, saya pernah, kalau itu saya pernah tuh. Pernah merinding. Pernah saya samperin. Begitu bunyi, teman-teman ada beberapa orang di rumah, kan 6 orang di kampung tuh, masih SMA orang sekarang. Samperin ke makomnya. Kagak ada suaranya. Emang cerita konon itu di situ gamelan yang bunyi itu di makom Mbah Sampurna. Makanya orang-orang yang penasaran pas bunyi pasti samperin. Nggak ada suara, nggak ada. Begitu nyampe depan makom nggak ada suara. Tapi kalau pas ditinggal begitu gitu, tinggal di ke rumah bunyi lagi. ini lagi. Jadi ya kalau di itu ya hampir mirip ya. Nah kalau lingkungan makom situ kita coba tanya-tanya, justru malah nggak benar. Berarti dengarnya orang pendatang baru dulu. Enggak. Yang jauh. Yang jauh. Istilahnya beda kampung atau mungkin beda blok ya. Mungkin ya siapa tahu dia dengar juga cuma menutupi kali ya Bang. Itu yang kalau kali pertama kali Pemali. Pemali, Brebes. Brebes. Mau ada orang Brebes yang tanya. Oh, iya. Weh Brebes. Cuy, Cuy. lu kan asli Brebes tuh. Kali Pemali punya cerita nggak lo? Gua di Jakarta nggak tahu bro. Lama di Jakarta deh. Belum. Ya seenggaknya lah bising tetangga sana sini. Lu mau nanya gitu ke Ardi deh yang di kampung kecil. Kan dia pasti kalau orang dulu gitu, dia tahu pasti. Nggak lagi gue di Jakarta. Ada lagi nggak nih teman-teman yang punya cerita yang lebih mistis gitu istilahnya? Ayo. Orangnya dari Luk. dari berbagai daerah. Weh, cuman Genji. pada tua di Jakarta Mungkin semua. dari Cina pernah menceritakan itu Iya. keren gimana. Itu Bambir asal usulnya gimana? Hantu Cina mah, gue juga nggak tahu, gue kagak pernah pulang ke Cina. Pulangnya ke Rawa ya? Lu, Yui, ada nggak? Cina gondok. Jembatan doang. Iya, ceritain Dari lah. awal itu jembatan doang. Ayo ceritain lah. Jam. Ayo ceritain. Teman-teman kan pengen pada tahu ya kan ceritanya. Angkat aja. Iya. Kalau gue sih waktu itu pernah apa namanya malam-malam tuh lewat salah satu jembatan lah di kampung gue di daerah Jawa Barat. Itu tuh pertama-tama tuh apa namanya jalan tuh biasa aja pas mau nyampe jembatan. Cuman pas mau keluar jembatan tuh kan kiri kanan ada pohon pisang tuh. Itu tiba-tiba gua kayak deg-degan kayak gitu. Gue sih nggak tahu itu deg-degan karena apa atau apa. Awalnya tuh normal, selama jalan sampai jembatan tuh normal. Cuman pas keluar jembatan, pas nyampe pohon pisang itu deg-degan. Pas sampai rumah gue coba tanya-tanya lah sama saudara gitu. Ya ternyata di situ sih katanya lumayan angker.
pernah ada kayak mau pelebaran kali, pelebaran sungai itu katanya meninggal, nggak tahu meninggal kenapa atau apa gitu. Itu doang sih. Tapi kalau dari kata saudara lu itu di situ tuh pernah muncul sosok apa gitu? Sosok ya gendruwo kayak atau apa? Iya, Pernah. Belum tahu, cuma katanya ya lumayan angker gitu. Cuma sosoknya sih nggak tahu apa. Jadi gitu. sosoknya itu nggak pernah ada yang lihat gitu. Nggak pernah, mungkin orang-orang yang lain pernah. Cara sini. Ada lagi nggak teman-teman yang punya cerita yang mistis gitu? Dulu kan pernah ketemu pamflet. Ada sih gue juga dikit-dikit mah. Jadi namanya pengalaman ya. Ya berbagilah Jadi sharing-sharing. gimana Genji? Ceritamu? Waktu itu yang di rumah Bang Maslim ya. Ada lu, sama lu juga Jin ya ada ya. Kita berempat tuh nggak? Jadi Di rumah ajang lu Bang. pembelaan. Nggak masalah. Yang di rumah lu tuh yang bini lagi pulang kampung nggak masalah. Yang keempat ada lu. Pernah ada gue di bro. Isi goblok. Itu yang lagi berempat kan ngobrol-ngobrol tuh. Yang gua numpang ke kamar mandi. Yang mau ini, mau boker ya kan. Iya, ah. Gaibnya di mana? Ini di kamar mandi, entar dulu makanya. Gua lagi pup ya kan. Gua lagi ngerokok tuh, nungguin. Nungguin apaan? Ya iyalah, nungguin mulusnya hilang maksudnya. Terus pas sudah kelar tuh ya kan, tadinya gue siram hilang masa. Angka gue tuh begini. Itu bukan angker lagi itu. Bersingit itu. Kagak jelas deh. Ya, gue mah kagak punya cerita yang mistis. Mistis itu doang sekedar itu. Itu Iya. Tidak hilang. Tanya kenapa bisa hilang? Nah makanya tanya penghuninya dah. Itu gue gitu. Aneh kan. Kalau gue pribadi sih, gue lebih penasaran ke ceritanya Bang WS tadi sih. Kali pemali. Kali Pemali. Kayaknya seru gitu kalau kita ungkap faktanya, mitosnya, bener apa enggak Cari gitu. tahu. Kita cari tahu lah kebenaran gimana. Boleh tuh. Ya udah, yuk kita persiapin semuanya. Ya lah. Panggil kalinya. Panggil Pak. Kalinya apa tambahnya yang dipanggil? Ini kan tambah. Kita coba cari tahu. Udah Udah capek. Betul. Kali apa tadi Bang namanya? Pamali. Kali pemali. Oh, Kali Pemali. Sudah kembali. Bahkan Ini nih asin. Ini goreng ini. Yang jadi yang narik. Kurang ilmunya. Rantem duluan kayaknya. Setan pemali. Kawannya sama Bunal. Setan pemali.
Ide play. Udah. Ini sekarang lagi proses pembahasan salah satu mobil baik yang ada di area Kali Kemali. Ini kita mau cari kosnya kebenarannya karena kita mau ngobrol sama baik yang ada di sekitar itu atau apa ikutin video saya. Bisa duduk gak? Bisa bicara? Bisa bicara kawan. Terima kasih sebelumnya udah sampai sini ya. Kamu silaturahmi ya. Kami di sini orang-orang yang ingin tahu atas kebenaran mitos atau cerita yang selama ini belum diketahui. Kamu dari Kali Pemali? Iya. Kali Pemali Brebes? Iya. Bukan. Dari mana? Ujung. Ujung mana? Kali. Ujung Kali. Di daerah mana? Dekat Pemali. Dekat Pemali. Dekat Pemali. Oh, iya masih satu jalur ya? Daerah Jawa. Iya. Iya. Iya, kamu dekat Jawa itu. Kali Pemali. Kamu di situ sudah lama di kali situ? Ya. Ya. Oh, jadi gini, kita mau cari informasi, ya. Ingin tahu cerita kali itu. Apa benar kalau ada orang-orang sakti lewat situ dengan kesombongannya ataupun mungkin dengan kehebatannya bisa luntur? Siapa? Kita mau pengen tahu ceritanya. Tidak. Tidak. Oh. Jadi bohong itu ya cerita itu ya. Terus katanya ada orang sakit di situ, kalau dijeburin situ sembuh gitu. Biar bisa ngobatin. Iya. Dol. Tuh. Itu kalau kayak gitu siapa yang ngobatin penyakitnya? Bangsa kamu atau memang pemberian dari Tuhan? Atau ada ikut campur sebangsa kamu? Iya. Sakit apa aja yang bisa disembuhkan di situ? Berbagai macam. Oh, berbagai macam. Kamu di situ memang ketua ataupun pimpinan makhluk sebangsa kamu di situ? Tidak, masih ada lagi. Ya. Oh. Mau apa kalian? Pengen tahu ceritanya saja. Pengen tahu. Ya. Apa benar situ buat bolak-balik Nyai Roro dari Pantai Selatan? Iya. Iya, Ki. Pulang.
Aduh, Cut dulu. perlu cuy. Langsung gua anterin ke sono bikin. Kenapa kok aku second dia? Langsung bisa langsung kabur, Bu. Yang lu rasain apa tuh? Enggak, dia kayak ngelihat cewek. Gua nggak tahu langsung. Sama Nyai tadi ya? Nggak tahu dia. Coba diginiin sama dia. Langsung dicolek sama Iya. Kebaya sih, kebaya. Oh bahaya. Oh, ini wujud buaya ya? apa ya? Dia nggak tadi. Yang mana? Itu nanti melusurin sono ya? Oh, no. Nah, awalnya kan memang tadi nggak ngaku tuh, dia bilang itu pojokan. Tapi bila dia bilang di kali apa? Gua bilang kamu satu jalur kali sama teman kali, iya. Tapi dia nunggunya di pojok, Ujung. ujung. Terus pas lu nanya itu buat pulang baliknya nyolong itu dia langsung kabur. dayang-dayangnya nih. Doyong sumbing. Ya. Ya. Biarin sampein lu. Di situ bisa membawa rambut nggak sih? Bisa. Lu nyelam hitam pulang nyelam deh. Tambah itu juga. Pucet kan meninggal. Oh, belum makin pembunuhan. Udah tuh dicek dulu, yuk. Lu tadi narik ngapa lu yang mau jadi? Enggak, kalau gua juga mau narik yang pas di tengah-tengah tuh perbatasan. Cuman gua nggak tahu tuh itu perbatasan nyata apa enggak gitu. Masih ada. Soalnya gua ngeliat itu kayak ada Apaan? perbatasan juga. Gorengan. Itu banyak. Udah itu pasti. Kan gua nanya yang paling kuat di mana? Enggak, gua sendiri aja. Dulu gua ditunjukin di situ. Ini Bu. Emang tadi yang masukin siapa? Apa yang mau tarik? Emang bukan Apa lo? yang didapat? Kayak buku orang, cuman gua nggak jelas. Siapin bos, siapin lagi kok. Perbatasan. Siapin lagi kok. Arang ngirim. Oh, kan itu perbatasannya nyata semua gitu. Ada sono aja. Itu bukan kayak ada batas ini. Kalau ini Bu. Motor Bu. Ini. Masuk dengan kamu lah. Ini udah nih. Oh ya udah dong. Slow. Stop ya. Kita tanyain. Siapa nih, Ki? Kita mau komunikasi nih. Assalamualaikum.
Ini dari Nur Alif. Dari Nur Alif Ki. Kami ingin mencari informasi Ki. Apa yang kalian cari? Iya, kami ingin mencari sebuah mitos ataupun cerita. Aki, kalau boleh tahu, Aki dari Kali Pemali, Brebes. Jadi gini Ki, banyak cerita yang belum kita ketahui. Berkaitan dengan cerita kita yang belum tentu kebenarannya. Mohon maaf Ki, dengan siapa ini Ki? Namanya Ki? Siapa Ki? Kusumo. Nah, ini Kusumo. Jadi kami dari Majelis Nur Alif Ki, pengen tahu kebenaran tentang Kali Pemali. Dulu cerita katanya apa benar kalau ada orang sakti yang lewat situ, baik melalui darat maupun udara akan rontok kesaktiannya Ki. Gitu. Jadi cerita-cerita itu bohong kali ya Ki ya. Terus aku benar bahwa jalur kali itu dari selatan sampai ke utara sebagai lalu lintas penunggu Ratu Selatan. Iya Ki. Masih wilayah. Masih wilayahnya Nyai Ratu. Aki di situ memang di tengah-tengah sungai, apa memang di ujung selatan atau ujung utara Ki? Saya pas di bawah. Di bawah kali itu ya? Iya. Berarti sejak pertama kali adanya Kali Pemali itu ya? Iya. Sudah ada di nunggu situ ya Ki? Terus apa benar Ki? Di situ banyak orang-orang yang percaya kalau ada yang sakit mandi di situ banyak yang disembuhkan. Tergantung niat. Tergantung niat. Kalau memang mau sembuh gitu Ki. Ya. Kalau cuma untuk apa namanya kejelekan tidak akan sembuh gitu. Tidak akan terima. Ya. Banyak untuk pemujan lagi. Sebatas sajian saja. Masih makan kami. Oh, hanya sebatas makan. Hanya beberapa saja. Oh. Berarti benar itu yang katanya ilmu pada rontok lewat situ? Ya. Tapi banyak loh Ki yang cerita segitu Ki. Kamu tahu dari siapa? Dari orang tua. Orang tua kan memang asli situ Ki. Kakek dulu juga orang situ perbatasan. Tapi Bukan di rontok. apa itu? Bukan rontok tapi Bil nih pekerjaannya. sudah diambil. Ya. Yo diambil kesaktiannya. Sama Aki. Terus sama siapa Ki? Saya tidak bisa sebut. Saya tidak bisa sebut. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa menyembuhkan. Oh, tidak bisa menyembuhkan. Tidak bisa menyebutkan. Oh, tidak bisa menyebutkan. Tidak tahu siapa yang ngambil itu. Nah. Apa anak buah Aki sendiri? Mana? Anak buah Aki yang ngambil. Iya. Kecuali itu berarti Aki sendiri dong. Gak apa-apa Ki, kita cuma cerita sih Ki. Enggak. Kalau memang nggak Bukan apa-apa. apa. Kita juga nggak mau ngusil. Kita cuma pengen tahu ceritanya aja Ki. Kau datang saja ke sana.
Oh, insya Allah datang, insya Allah datang. Makanya kita sebenarnya pengen tahu aja. Kalau udah tahu ya cukup sekian. Bahwa memang kebenarannya seperti ini gitu loh Ki. Tadi lagi ngapain Ki? Sebelum dipanggil ke sini Ki? Kau narik saya. Apa? Kenapa Ki? Bagaimana lagi ngapain Ki? Di sana Ki? Lagi petapa ya? Iya. Lagi bertapa Ki? Iya. Iya. Ki, kali itu sering makan tumbal lagi? Tidak. Ah, gak apa-apa Ki, cerita aja. Senyum Ki. Semua udah tahu kok Ki. Hampir setiap tahun pasti ada. Ya kan? Bener Ki? Ya kan? Ki, kalau boleh tahu, dalam kondisi apa sebangsa Aki itu ngambil manusia untuk tumbal? Ada ulah. Hmm? Ada ulah sebangsa saya Ada ulah. yang sering di atas jembatan. Ada ular sebangsa Aki yang di atas jembatan. Iya. Tapi itu termasuk anak buah Aki. Kan. Iya. Kenapa? Jadi Aki pemimpinnya di situ ya Ki. Kan. Iya. Gak apa-apa Ki. Oke, kita kan sharing-sharing aja Ki. Kita cuma sini cerita Ki. pengen tahu kebenaran tentang kali tersebut. Setelah itu nanti kan tinggal manusianya yang sudah mengetahui mau seperti apa kan seperti kan. Tadi gimana Ki, kondisi seperti apa manusia itu bisa diambil sama Aki gitu? Dalam kondisi di meleng ke atau ngalamin atau gimana Ki? Termasuk kelalaian manusianya. Gimana? Kelalaian manusianya. itu Kelalaian sendiri. manusianya. Terus berbuat onar di situ apa gimana? Sa- Kayak kenal jaga pola nggak kayak? Siapa? Kenal jaga pola nggak kayak? Tidak pernah dengar. Nggak udah. Soalnya mitosnya dia juga megang berpesepi, megang kali pemali jaga pola gitu. Nah, Berarti salah nggak? Jaga polen. Nama Aki siapa kalau boleh tahu? Sumo. Orang yang megang laki sendiri ya Ki ya? Iya. Oh, jaga polen bawahnya Aki kali. Ki, berapa orang yang jadi tumbal Ki dalam setahun? Jatahnya berapa orang? Ki, ya. berapa orang? Apa? Berapa orang yang diambil untuk jadiin tumbal dalam 1 tahun? Dua. 2 dalam 1 tahun. Iya. Sebenarnya itu memang ada sebuah perjanjian atau memang keinginannya Aki nih yang di situ. Sudah ada dari dulu. Sudah ada dari dulu. Ya. Ini usia Aki berapa Ki kalau boleh tahu? Udah tahu. Berapa ribu tahun? Udah gak ingat. Ratusan ribu ya? Ingat ya?
Ki, anak buahnya sering nongol ya Di mana? di permukaan kali. Ya. Buaya putih. Betul. Dia yang makan ya selama ini? Ya. Oh. Buaya tadi siapa namanya? Enggak tanya tadi. Ki, emang kalau ngambil tumbal, terus tumbal itu buat apa sih? Dijadiin apaan? Nah, Buat itu. adat kami. Hah? Buat apa? Buat adat kami. Budak, Adat kami. adik, Adat kami. adat. Sebagai adat, memang udah kebiasaan. Itu yang diambil sukmanya apa jasadnya apa darahnya? Sukma. Sukmanya. Terus diapain di sono? Ki? Kadang Sukmanya? jasad juga bisa ditemukan. Oh, jasadnya nggak bisa ditemukan. Kadang bisa ditemukan. Oh, enggak, sukmanya itu di sono diapain di kerajaan lagi? Ikut dengan lembut. Diapain? Ikut dengan lembut. Ikut dengan lembut, bukan ikut dengan di kerajaan laki-laki, di kerajaan situ, enggak. Yang menuju ke pantai selatan. Oh, ikut lembut yang menuju ke pantai selatan. Iya. Ya. Udah. Belum, masih ada banyak. Ini ngalamin buaya yang tadi nggak Ki? Mana? Yang tadi dipanggil di sini. Nggak kenal. Dah. Yang katanya Yang di paling ujung kali. Buaya yang paling ujung. Dah. Sekali. Lalu udah pernah ketemu namanya itu? Leher bro. Sudah. Salamin Ki. Dari Nur Alif, Apa tuh Nur Alif? cahaya Allah. Insya Allah udah kenal. Ya. Leher bro. Ya. Ki. Jadi di kali itu dalam 1 tahun memang harus 2 tumbalnya ya. Tidak juga. Tidak juga. Tidak Bisa juga. lebih. Mentok ke atas. Bisa lebih. Bisa lebih. Tapi kalau di bawah 2 nggak pernah. Leher. Mentok ke atas. Ke atas lagi. Nah, itu tadi Ki, cakap poleng masa nggak kenal Ki? Beda aliran. Muslim ya Ki? Ya kan? Kenal lah pasti. Kalau nggak, Muslim juga. pasti nggak mau ikut campur ya? Ya. Aku jadi malah mijik-mijik sih. Diambil situ di kali itu berarti sekarang sudah dibentuk kerajaan. Bukan? Kan. Cuman pertapaan doang. Gerbang. Gerbang Ya. mengarah ke selatan atau utara? Selatan. Selatan. Berarti api penuh gerbang itu? Tidak. Bukan? Ya, di tengah. Gerbangnya di tengah? Ya. Ya, berarti api yang nunggu. Kan. Kan. Tidak lagi, anak buah api. Ini pusatnya. Agama pimpinannya di situ ya kayak. Ke bawah bro. Bro, jadi semangat bro. Ya elah. Dan lagi yang tanyain, siapa? Orang yang gue dikasih Tanyain nggak? Jamu juga. Cukup ya. Ki, makasih banyak nih. Sudah silaturahmi. Dari yang kita tadi intinya apa? Inti kita tadi yang diceritain sama saya ini. Ki, boleh saran nggak nih Ki? Udah sambel. Apa? Kasih saran Ki. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang punya kanuragan ataupun ilmu tinggi bisa rontok. Ini belum jelas nih. Yang diambil kan ilmunya ya. Ya Ki. Ya. Itu dalam situasi apa Ki? Kok bisa diambil?
Apa manusianya sombong? Tergantung Tergantung. Contohnya Ki? yang menjaganya, Oh yang menjaganya. menantang. Oh. Jadi kalau yang menjaganya nantang penembus itu gitu. Ya. Anak buah Jadi kalau penjaganya dia nggak ngapa-ngapain, nggak. Jadi intinya siapapun yang lewat situ tidak apa-apa ya. Ya. Asalkan tidak menantang ataupun tidak kesombongan ya. Ya. Boleh katakan seperti itu Ki ya. Ya. Kalau kita Nur Alif yang nantang gimana Ki? Ini yang kuncir nih, Ki. Guyon ya Ki ya. Ini gitu loh aja kenal, apalagi Aki. Ya. Enggak Ki, kita sih nggak nantang-nantang Ki. Ya. Lagi. Saran lagi buat anak menari. Ada saran nggak Ki? Buat kita semua yang ada di sini. Iya, ada saran nggak Ki buat kita Majelis Nur Alif? Tingkatan ilmu aja yang membedakan kalian. Tingkatan ilmu yang membedakan. Terus? Itu aja. Sudah. Lagi. Makasih ya Ki ya. Sudah silaturahmi di sini ya Ki ya. Ya. Salam buat semuanya Ki, sono Ki. Insyaallah kapan-kapan silaturahmi Ki. Ya. Lain waktu kita ke sana kali. Nanti kalau memang diizinkan kita ketemu Ki ya. Ya. Suwun ya Ki. Sama tuh dari orang Ki. Kenapa Ki? Dia Ki? Bisa balik dhewe Ki. Lagi ini cukup bro. Jangan sampai masuk kalian. Ya. Jangan sampai masuk. Apanya Ki? Saya hanya ngasih tahu saja. Oh ya, ya, insyaallah Ki. Jangan sampai apa tadi? Jangan sampai ada yang tahu atau ngasih tahu bahwa dia masuk ke sini. Bang kenapa Ki? Jadi perasaan nanya lagi. Ki. Teman kamu udah ngeliat Siapa? Siapa Ki? Lihat apa Ki, teman? Kenapa Ki? Dia Ki? Nyai Gidul. sudah memasuki wilayahnya. Kemana? Ke sini. Gerbang kerajaannya. Rumah siapa? Temen ada yang udah ke sono. Siapa Ki? Sudah ke rumah siapa? Ke rumah Ki. Dah, saya mau keluar. Ya lagi. Yang boleh keluar itu belum jelas. Udah yang orang sono. Ini jelas. Siapa Ki yang pernah sono? Kenapa nggak boleh disebut kalau dia pernah datang sini? Iya, emang kenapa Ki kok nggak boleh disebutin Ki kalau pernah datang sini gitu? Saya mau masuk ke sini juga dipaksa. Oh, masuk dipaksa. Ya udah gitu. Oh. Jadi banyak yang mau datang ke rumah Aki sono. Ya. Sudah nih dulu ke sana ya Ki. Siapa Ke Ki? sono. Siapa Ki?
beberapa di antara kalian. Oh, beberapa di antara ini yang udah ke rumahnya Aki. Berarti kan silaturahmi kayak. Sebutin aja nggak apa-apa. Jadi Sebutin aja satu persatu dengan tidak mengurangi format tadi. Yang mana Ki yang udah pernah kesana Ki? Sebutin aja tuh yang mana kayak. Sudah, saya mau pulang. Ya udah wis. Oke. Sun, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dulu ya, Bok. Sono ya. Apa? Berarti dulu, Bang, hari kapan tau Bang? Capek banget. Emang gimana, Bu? Kirain anjing sakit Tadi banget. dia bilang, Dia mau berontak sama lu. Kenapa? Oke, sahabat NA, tadi telah kita saksikan makhluk astral yang penunggu Kali Pemali, di mana tadi mengaku atas nama Ki Kusumo. Beliau menyarankan dari hasil mediumisasi, menyarankan bahwa intinya siapapun yang lewat ke Kali Pemali itu sebenarnya tidak ada ilmu yang rontok. Yang rontok adalah gaib ataupun makhluk astral ataupun bawaan dari badan manusia itu sendiri. Jadi di sini intinya selama kita memawas diri, selama kita tidak bersikap sombong ataupun bersikap menantang kepada penunggu Kali Pemali, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Dan pesan satu lagi dari kami, sahabat NA semuanya, dimanapun kita berada, tetap kita sopan santun di dalam tingkah laku maupun bicaranya, karena kita tidak sendiri. Di sekeliling kita masih banyak makhluk-makhluk astral yang intinya mereka juga tidak mau diganggu. Itu saja dari kami, sahabat NA channel. Jangan lupa subscribe dan like untuk lebih berkarya dan berkreatif lebih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.